Suasana tempat pemakaman begitu mencekam. Lantaran makam Nindi tak pernah dipindahkan oleh Al. Andin meminta penjelasan Al mengapa makam Nindi tak jadi dipindah. Tapi sayangnya, belum selesai cerita, Andin tiba-tiba jatuh pingsan. Waktu gue datang ke sini, yang tukang gali makamnya bilang kalau makam anakku ini kosong. Ya gue juga tahu kok, karena mereka galinya kurang dalam kan. Tapi gue ditelepon sendiri kok sama orang TPU-nya. Akhirnya mereka nemuin kok kerangkanya Nindi. Itu bukan kerangka Nindi nih. Ada seseorang yang meletakkan kerangka palsu di situ, supaya kamu mengira itu kerangka Nindi. Makam ini makam kosong nih. Nggak ada Nindi di sini. Terus makam Nindi ada di mana? Rangka anak aku sekarang ada di mana? Kalau ternyata di sini kosong, di mana anak aku sekarang? Nindi. Karena dia pun juga mau jujur, tapi kan memang kondisi pada saat ini Andin ini emang rentan banget mungkin hidupnya. Dia sudah punya masalah pribadi yang cukup berat. Jadi ketika ada masalah soal anak tuh dia emang agak sedikit sensitif gitu. Apalagi mungkin bawaan dari kandungan, terus habis itu psikisnya aja sih yang terganggu kan. Jadi ya dia apa-apa tuh langsung black out. Dengan sigap, Al langsung membawa Andin ke rumah sakit dibantu Mirna. Dalam mimpi, Andin begitu nelangsa menangisi keberadaan Nindi yang tak diketahui di mana keberadaannya. Hingga akhirnya ia dipertemukan dengan Reina. Ketika sadar, Andin kembali menanyakan ihwal permasalahan yang sebenarnya. Dengan hati-hati, Al menjelaskan satu persatu permasalahan yang terjadi. Saya akan jelaskan semuanya ke kamu. Tapi saya minta satu hal ke kamu. Kamu harus kuat. Saya nggak mau kamu pingsan, saya nggak mau kamu stres. Apapun itu saya nggak mau membahayakan kamu dan anak kita. Oke? Janji sama saya. Kamu ingat 4 tahun lalu sewaktu kamu di penjara, kamu menitipkan anak kamu ke Elsa. Setelah kamu titipkan anak kamu ke Elsa, Elsa bilang anak kamu meninggal. Ingat itu kan? Itu sebenarnya Elsa membuang anak kamu. Ya, Elsa membuang anak kamu untuk memperkuat alasan dia. Dia membuat makam palsu dan dibantu oleh Mang Dadang, tukang makam yang pernah ketemu sama kamu di rumah sakit ini. Nggak mungkin, mesti nggak buang. Kenyataannya seperti itu, Nin. Itu faktanya. Jadi di mana Nindi? Anak aku ada di mana, Mas? Reina adalah Nindi. Dia anak kandung kamu. Selama ini dia selalu bersama kamu. Kamu tidak dipisahkan sama dia. Dia selalu ada dekat kamu. Selalu tidur bersama kamu. Sarapan bersama kamu. Tapi sayang, meski Al sudah berkata jujur, Andin justru menganggap jika Aldebaran tengah kembali mengarang cerita.
Hal macam apa lagi ini, Mas? Kenapa kamu gak cerita sama aku, Mas? Bukannya kita udah saling jujur. Kita udah sama-sama untuk terbuka, Mas. Aku udah mulai percaya lagi sama kamu, dan kamu jujur, kamu tidak ada lagi kebohongan lagi, Mas, sama aku, Saya Mas. menunggu waktu yang tepat, Nin. Sangat begitu berat sih untuk keluarga Alfari ini, karena mencoba untuk membuktikan sesuatu kebenaran, tapi kan nggak setiap orang itu harus terima sih. Jadi harus mencari tahu mana yang benar, mencari tahu sendiri. Dan karakter dari si Andin ini dia dosen juga, dan dia mencoba untuk gak mau menyalahkan si Al terus sih. Al itu juga sama-sama terpuruknya juga sama Andin. Dia begitu juga, ya hatinya juga hancur, tapi karena dia sudah cinta sama Andin. Dan ya udah, gimana cara dia mengungkapkan sebuah permasalahan atau problematika dalam rumah tangganya dia ini, yang mencoba untuk pelan-pelan sih, karena namanya perempuan itu akan lebih sensitif. Di sisi lain, Papa Surya juga begitu penasaran soal kenapa bisa nomor ponsel istrinya itu dipergunakan untuk membobol email Roy. Meski tengah terbaring di rumah sakit, Papa Surya tetap meminta penjelasan kepada Mama Sarah. Tolong kamu cerita dari awal sama aku. Dari awal. Kenapa bisa handphone kamu dipakai sama Elsa untuk masuk ke akunnya Roy? Sebenarnya aku juga nggak terlalu paham, Pak. Waktu itu Elsa minjem handphone aku karena handphone dia rusak. Aku tanya untuk apa, Elsa cuma jawab untuk masuk ke akunnya Roy. Dan aku tanya lagi, memangnya kenapa? Tapi Elsa nggak kasih penjelasan ke aku. Itu kan mengenai masalah hacker, masalah siapa yang ngubah passwordnya di memory cloud-nya Roy, ceritanya kan begitu. Ya memang kan itu kan memang bagi orang-orang yang mempunyai kesetresan tingkat tinggi, ya kan memang harus difikirkan matang-matang lah untuk memberitahu dengan cara yang baik, momennya yang bagus. Belum usai menjelaskan soal nomornya yang dipergunakan Elsa untuk membobol email Roy, kini Mama Sarah kembali dipusingkan dengan cerita Mirna jika Andin pingsan di depan pusara Nindi. Hingga Mama Sarah berasumsi jika pingsannya Andin itu lantaran Andin mengetahui jika makam tersebut kosong. Karena panik, Mama Sarah akhirnya menelpon Elsa. Andin sakit? Iya, Andin sakit kenapa? tadi Andin pingsan, Tante. Andin pingsan? Andin kenapa? Sakit apa dia? Oh, enggak sakit. Andin cuma pingsan aja pas di makam almarhumah anaknya. Apa Al udah bilang ke Andin kalau anaknya tidak meninggal, tapi dibuang sama Elsa? Ya Tuhan, gimana ini? Elsa, Mama khawatir Andin itu udah tahu kalau ternyata makam itu kosong, Sa. Makanya dia pingsan. Pasti dia shock begitu tahu kalau makam itu kosong. Mama yakin? Iya, soalnya tadi Mirna bilang sama Mama kalau Andin itu pingsan di makam karena ada masalah. Tapi sepertinya Mirna nggak berani cerita lebih lanjut lagi sama Mama. Kalau Andin benar-benar tahu, dia pasti akan cari kamu. Dia akan tanya-tanya soal anaknya sama kamu. Dan kalau sampai ini kedengeran sama Papa, ya Allah, Mama takut sekali. Gimana sama kesehatannya Papa? Dan tolong cegah Mbak Andin ngomong ke Papa soal ini.
Dengan cara apapun, Ma. Tolong cegah Mbak Andin ya. Please ya, Ma. Makasih ya, Ma. Aku percaya Mama bisa bantu aku. Enggak, Sah. Mama bukan bantu kamu. Mama melakukan ini bukan untuk menutupi kesalahan kamu. Tapi Mama melakukan ini demi kesehatan Papa. Sayang, kok kamu di sini? Ngagetin aja deh. Kamu nelfon apa di telepon tadi? Ada apa dengan makam Nindi? Dia juga begini pun juga karena keadaan dan pastinya dari lingkungan sih. Dia terbentuk menjadi sikap seorang seperti itu karena mungkin dari ajaran mungkin dari keluarga atau apa gitu, dari Mama Sarah menyayangi dan memanjakan Elsa. Akhirnya Elsa yang apa yang dia mau itu harus. MNC Group kembali dipercaya menjadi official broadcaster UEFA Euro 2020 yang berlangsung pada 12 Juni hingga 12 Juli 2021. Salah satu rangkaian program untuk menyambut dan memeriahkan pesta akbar sepak bola Euro ini adalah The Magic of Euro 2020. Program ini menyajikan permainan ilusi dari sejumlah magician seperti Demian, Bo Vernon, dan Romedal. Akan ada bintang tamu yang hadir untuk bermain bersama magician, yakni Harini Sondah, Aya Renita, Anwar BAB, serta Esa Yayang. Program ini akan tayang live di RCTI pada malam ini pukul 22 waktu Indonesia Barat dari Studio 8 MNC Studios, Jakarta. Menyambut kejuaraan paling bergengsi di Eropa, para magician siap menampilkan aksi terbaiknya. Saksikan The Magic of Euro 2020 live di RCTI.